Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, mari kita mengawali kajian kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar layaklah majelis kita ini disebut sebagai Raudatul Jannah, sebagaimana sabda Nabi, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila engkau melewati atau menjumpai sebuah taman surga, maka ikutlah mampir di dalamnya. Maka sahabat bertanya, apakah yang dimaksud taman surga di muka bumi ini ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, hilaquz zikri, yang namanya majelis taman surga itu adalah halaqah zikir, di mana orang menyebut nama Allah, mengkaji tentang agama Allah, mengakui akan keagungan Allah. Itulah majelis taman surga. Untuk itu mari kita mengawali kajian kita dengan membaca zikir yang biasa kita amalkan, yaitu ta'awuz 3 kali, yang kemudian kita lanjutkan dengan 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr, yang kemudian kita iringi dengan tasbih, istighfar, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك. اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اشفع لنا في حوائجنا دنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya mari kita kirimkan Fatihah spesial kepada kedua orang tua kita masing-masing. Berikut kepada istri, suami, anak, cucu, sahabat, tetangga, masyarakat, seluruh saudara-saudara kita seiman dimanapun mereka berada saat ini, di darat, di laut, di udara, yang masih hidup. Semoga Allah senantiasa karuniakan kesehatan, keafiatan, Allah mudahkan segala urusannya, Allah limpahkan rezeki yang halal, thayyibah, penuh berkah, menjadi sangu ibadah semasa hidup kita masing-masing. Yang sedang diuji sakit, terutama saudara kita yang sedang dilanda musibah banjir, tanah longsor, bencana alam di Aceh ya, di Sumatera dan sekitarnya. Mudah-mudahan yang menjadi korban meninggal dunia Allah catat sebagai orang yang mati syahid, di mana salah satu kematian disebut mati syahid itu adalah orang yang meninggal dalam kejadian wabah atau dalam kejadian bencana alam, banjir atau tenggelam di lautan. Ini dicatat sebagai mati syahid. Masya Allah, termasuk orang yang meninggal dunia dalam menuntut ilmu. Insya Allah saya ulik bareh meninggal niki, ulik ngaji niki, tercatat mati syahid fi sabilillah. Okay? Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mari kita istiqomahkan diri kita selagi kita sempat, selagi kita tidak dalam keadaan terlalu sibuk, sekedar malam Kamis, malam Sabtu, malam Rebo bersama guru kita Tuan Guru Muhtar, luangkan waktu kita. Siapa tahu di antara waktu-waktu ngaji niki, disitulah Allah cabut nyawa kita. Ya alhamdulillah gitu ya. Jadi orang yang meninggal dalam melakukan kebaikan itu, itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Tidak mesti ketika dia sujud, tidak mesti ketika dia ngaji, asalkan dia sedang melakukan kebaikan, memikirkan kebaikan, merencanakan kebaikan, ya Tuhan mati niki, itulah husnul khatimah. Yang kena gotong royong meninggal, husnul khatimah. Yang kena bersedekah meninggal, husnul khatimah. Yang kena rencana kebaikan-kebaikan. Kan semendak Ramadan ni nyapi tak persiapan oleh masjid ni. Maih tak
siapa yang bareng-bareng mati itu. Nah, jadi ketika merencanakan kebaikan pun belum sempat melakukannya, kita sudah diberikan pahala yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah lelah untuk merencanakan kebaikan demi kebaikan di sisa hidup kita ini. Jangan pernah lelah melakukan kebaikan-kebaikan di sisa hidup kita. Jangan pernah lelah mendukung kebaikan-kebaikan di sisa hidup kita. Apakah dengan doa, apakah dengan harta, apakah dengan apapun. Asalkan kita ikut bergabung dalam kebaikan itu, di situ kita dicabut nyawa kita oleh Allah melalui Israel, maka itulah yang disebut dengan meninggal husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita doakan saudara kita yang telah wafat, semoga alam barzah mereka Allah jadikan raudatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Dan kelak di hari kiamat kita selalu berharap, kita selalu berdoa setiap saat, mudah-mudahan besok pada waktunya kita berada di akhirat itu, ketika orang-orang dipersilahkan masuk surga, kita pun masuk di dalamnya, masuk surga bigairi hisab, tanpa hisab, aman dari segala mara bahaya hari kiamat. Kita termasuk di dalamnya mendapatkan kesempatan emas untuk memasuki surganya Allah tanpa hisab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Semua niat-niat baik yang tidak bisa kita sebutkan di majelis ini, semoga Allah kabulkan untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah Masjid Jami' As-Siddiqi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Allah masih beri kesempatan kita untuk hidup dalam keadaan sehat walafiat sampai dengan detik ini, dan alhamdulillah kita dapat mempergunakan sehat kita untuk sesuatu yang sangat dimuliakan, yaitu berada di tempat yang sangat mulia dan melakukan sesuatu yang sangat mulia, melakukan amalan para nabi, melakukan amalan para wali, melakukan amalan para tuan guru, yaitu bermajelis ilmu. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang duduk bersama orang yang berilmu, maka ia sama artinya dengan duduk bersama saya, kata Nabi. Siapa yang pernah duduk bersama saya di dunia, maka dia akan duduk bersama saya kelak di surga. Jadi kereng-kereng tokol bareng dengan alim, bareng tuan guru, maka kita dihitung. Walaupun tidak pernah berjumpa dengan Nabi, Nabi katakan al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Maka saya kangen pewaris Nabi niki, maka dia seperti menyayangi saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan materi kajian kita, karena sebentar lagi kita memasuki bulan Rajab, di mana di bulan Rajab itu Nabi melakukan peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu Isra wal Mi'raj. Ya. Sebentar lagi 10 hari kurang lebih kita masuk bulan Rajab. Ya. Maka kita mengingat peristiwa itu, artinya kita memperbaiki bagaimana melakukan hasil perjalanan Nabi itu kembali ke dunia ini, yaitu membawa perintah sholat. Maka kita
terus bahas tentang sholat ini supaya semakin hari semakin baik sholat kita. Bahkan sebelum kita menghembuskan nafas terakhir, kita pernah melakukan sholat seperti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Timan sekali seumur hidup tebau gawe marak sembahyang Nabi, masya Allah. Nah kita kan belum bisa sampai sana itu, makanya kita terus belajar. Nah Nabi ajarkan kita ini tentang adabul imamah wal qudwah, adab dengan jari imam, kanca adab dengan jari makmum. Jadi dengan jari imam berdiang adab, dengan jari makmum berdiang adab. Nah kalau imam mempraktekkan adab-adab ini, makmum pun mempraktikkan sebagai makmumnya adab-adabnya, maka itulah sholat yang dapat membawa perubahan. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah menjamin itu. Wa aqimis sholata, dirikanlah sholat, kata Allah. Innas sholata, sesungguhnya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi lamun memilih sholat, bebas dari kesalahan, bebas dari segala mara bahaya, maka kuncinya adalah perbaiki sholat. Perbaiki sholat kita. Nganjang te, wah kena apa ndek, terus kita evaluasi. Ruku te, wah kena apa ndek, iktidal te, sujud te, duduk antara sujud, sampai salam te. Nah terus kita pelajari Bapak Ibu. Sehingga sholat yang terus dipelajari ini, ya insya Allah masuk dalam sabda firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Firman Allah, hafizu, pada jaga sembahyang pelihara sholatmu, kata Allah. Bagaimana menjaga sholat, memelihara sholat? Ya pelajari rukunnya apa, sunnahnya apa, syarat-syaratnya apa, yang dapat membatalkannya apa, yang haram, kapan kita haram sholat, pelajari. Kemudian hafizu, pelihara sholat itu baik dari sisi pelaksanaannya maupun dari sisi makna-makna di dalam pergerakan ataupun bacaan sholat itu kita pelajari. Dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum kita paham maknanya. Nah inilah namanya hafizu, memelihara sholat. Wassolatil wusta, kata Allah, terutama sekali yang kau pelihara, kau jaga baik-baik itu adalah as-sholatil wusta, sholat pertengahan. Nah sholat pertengahan ini berbeda pendapat ulama. Ada mengatakan sholatil wusta, sholat pertengahan itu adalah asar, karena dia berada di tengah-tengah, subuh zuhur, ya, kemudian nanti asar, kemudian maghrib isya. Jadi subuh zuhur dua kan, kemudian tengah-tengah asar, kemudian dua lagi setelahnya isya, maghrib dan isya. Nah, ada yang mengatakan begitu ulama. Dan sholatil wusta ini kalau berhasil menjaga sholatil wusta, maka yang lain itu gampang. Karena sholat yang paling berat itulah sholatil wusta. Asar itu jeng kente kelebot begawian atau jeng kente masih lelah istirahat, ya. Nah, jadi macam-macam lah kendala. Maka semakin besar kendala, semakin besar ujiannya sebuah ibadah itu, semakin besar pahalanya. Ada mengatakan wusta itu subuh, karena yang paling berat itu subuh katanya. Ada juga mengatakan isya. Nah jadi yang mana-mana, yang jelas kalau yang tiga ini kita jaga, asar, isya, subuh, wah mantap sudah nih. Ini sholat yang paling berat. Isya itu ngantuk alasan teh, ya. Subuh itu masih berat, tauresnya.
Asar itu masih terkelebet begawian, kelebet main game, kelebet berselodor mencari layak niki, main selok, main selodor ini, mencari layak kan. Makin dinara dengan main olahraga langsung, tapi olahraga pakai jari aja turun tak. Ya. Mulai niki udah asar arah niki jai pada lalu main bola, main bola, main kasti, selalu bejorak macam-macam sampai lupa, apalagi nyongkolang. Ilah sampai lupa asar. Tepayas leman zuhur tepayas niki. Baru sampai maghrib mun mulai nyongkolang. Ya. Nah itu beratnya. Mu gampang sekali kita katakan, aja mak terkada, baris tergenti. Ya Allah. Jadi ini berat. Karena kita disuruh oleh Allah itu hafizu, pada jaga, pada pelihara sembahyang deh, ya. Amtah sembahyang terpelihara, insya Allah kita terpelihara insyaallah taala. Okay? Nah, adab imam itu sama niyah 8. Balu adab wajib terpelihara, harus memiliki si imam niki, ya, supaya sholatnya itu disenangi, ya disenangi oleh jamaahnya, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay? Mana adab yang 8 itu? Yang pertama bagi imam itu ayu khaffifas sholat, hendaklah ia meringankan sholatnya, jangan panjang-panjang. Ini artinya bahwa kita disuruh melihat keadaan makmum kita. Ada yang sudah tua, dia tahan nganjang ngone, rasa hajatnya ya luwe, rasa butuh nih, sehingga ya ambil. Jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu pelan. Artinya sedang-sedang saja, okay? Sedang-sedang saja. Jangan egoisme, jangan imam ini ingin ngetes hafalannya saja panjang-panjang, mentara makmumnya belakang ngerumun. Lah imam nih intau itu yang repot macam nih gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, sehingga ada riwayat mengatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia adalah yakhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinin. Anas bin Malik ini menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. 10 tahun barengin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Apa kata beliau? Mengatakan ma shallaitu khalfa ahadin salatan. Aku tidak pernah salat di belakang seorang imam yang akhfa wala atamma min sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah sholat di belakang seseorang imam yang sholatnya itu lebih pendek, paling sempurna. Pendek tapi sempurna. Dendek wah na becat, den tahu bacaan. Nah, ini dendek becat doang. Jadi tidak panjang tetapi sempurna. Ya. Jadi artinya walaupun dia baca surah pendek, tetapi makna-makna yang ditimbulkan dari bacaan itu memang tepat, benar. Nggih, ta'un tana wasol, ta'un tana waqaf gitu ya. Nah, nanti ini kita pelajari. Kemudian Nabi itu kalau memimpin sholat zuhur kan sudah kita bahas kemarin. Dia Nabi itu membaca surah yang 30 ayat. Nah, ini masih pendek, aran dengan layak kan, ya kelebet sembahyang dengan layak nih kamu itu kan, dengan kelebet sembahyang lagi. Imam teh kadu sabis bilu situ parat ya. Imam teh kadu wal fajr walayalin asar bilu situ paran. Padahal tidak sampai 30 ayat. Nabi kalau memimpin sholat zuhur 30 ayat jadi pakai. Yang 30 ayat itu seperti tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa al, itu 30 ayat. Alif lam mim sajadah itu 30 ayat, ya. Nah, tapi marangkat si wah liwat niki dia bau padang diri marak dengan sak layak-layak amun layak niki dia kelebet soalnya ya. Kita dia teman kelebet. Ya, sesuaikan dengan keadaan masyarakat kita. Amun masyarakat senang pakai al-kafirun kacakulhu, nah iya. Nah, beda mulai Islamik kan wah kesepakatan pengurus di sana itu takmir bahwa dia pakai makro, malam ini pakai
Al-Baqarah ayat ini sampai ini, ya. Nanti Isya ini sampai ini, jadi hatam dia. Nanti ada saatnya dia selesai 30 juz Al-Quran dalam sholat. Itu masjid yang memang apa kita istilahkan, yang sudah diatur sedemikian rupa SOP-nya. Nah, kalau kita di jamaah masyarakat umum begini kan tidak bisa seperti itu, karena banyak kemilik, banyak hajat, kita harus akomodir. Nah, jadi ini syarat pertama atau adab pertama seorang imam itu harus melihat keadaan makmumnya. Yang kedua, wala yukabbiru imam ma lam yafrugul muazzin minal iqamah wa ma lam tastawi sufuf. Imam itu, ini adab yang kedua seorang imam itu, jangan mulai takbir dulu, jangan mulai Allahu Akbar dulu sebelum muazzin itu betul-betul selesai dari iqamahnya dan sudah masuk saf. Kemudian wa ma lam tastawi sufuf, jangan pula mulai takbir dulu seorang imam sebelum saf-saf makmumnya sudah betul-betul lurus rapat. Makanya disuruh imam itu, ya, fayal tapitu yaminan wa shimalan, hendaklah imam itu melihat ke kanan ke kiri keadaan imam makmumnya. Mana saf yang belum sempurna disempurnakan dulu, ya. Jadi suruh perintahkan makmumnya untuk merapatkan safnya. Makanya ada hadis yang sering dibaca oleh imam kita itu sebelum mulai takbir itu, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Ini hadis Nabi. Secara bahasan kita, pada lurusan barisan de, ya, sufu pakum, barisan kalian tuh lurus dulu, ya. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, karena lurus dan rapatnya saf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Jadi cara kita memperoleh sholat berjamaah yang sempurna itu salah satunya adalah dengan cara meluruskan saf, lurus dan rapat. Makanya ada i'tadilu, aqimu, itu banyak versi-versi hadisnya. Tapi yang sering dibaca oleh guru kita, Guru Muhtar, itu pakai summa sawwu sufufakum, ya. Sawu itu lurus, kemudian rapatkan. Nah, mana ukuran rapatnya? Bahu kita bersentuhan dengan bahu teman kita, ya. Ini kembali terapat kan. Ya. Tapi jangan juga lebay. Oh, lebay ini sampai dia nyaman batur si tepi ya. Palik itu naik kan, bareh anu saya ngengkang. Jadi sedang-sedang saja, jangan berlebihan. Okay? Nah, jadi itu memang perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fayal tapitu yaminan wa shimalan, hendaknya imam itu menengok ke kanan ke kiri keadaan makmumnya. Fa in ro'a khilalan, kalau dia masih melihat tempat yang masih kosong, amara bit taswiyah, dia harus perintahkan untuk mengisinya, untuk menyempurnakan saf itu. Maka tidak boleh membuat saf di belakang sebelum saf di depan sempurna. Ya, jadi ini mari kita pelajari dan pahami bersama supaya ngaji kita ini ada bekasnya. Jangan wah terbahas bab ini masih doang deh teman, saling periri. Jadi menarak batur lek mudi masih arak lek kosong lek julu tersaling suruh. Lek julu masih kosong sikit, masih dua gitu, masih bau sikit gitu. Ya memang ini tidak wajib kan, tetapi kan kita ingin sempurna sholat kita. Jadi piran malik, kapan lagi? Masa tertunggu mati, sampai mati itu bau piasap lurusan nek teman bau. Jadi itu berajah Bapak Ibu, nggih. Namun ingat masih kosong, ya. Kita suruh orang atau kita yang langsung berada di tempat itu, ya, untuk mengisinya. Karena tempat yang kosong itu iblis laknatullah alaih leluasa untuk menggoda, ya. Karena iblis ini Bapak Ibu, Masya Allah, kalau kita baca surah Al-A'raf itu
Tidak pernah rela iblis ini melihat kita kembali ke surga itu. Ya, karena Adam diusir dari surga dan kita lahir di dunia ini, maka kita sekarang ini berusaha kembali ke surga. Nah, ada makhluk jahat yang tidak ingin anak Adam ini kembali ke surga. Wala ughwiyannahum ajma'in, kata iblis itu. Aku betul-betul berusaha, berjuang untuk menggelincirkan anak Adam itu semuanya, katanya. Tapi kata iblis, angkat tangan, tidak bisa saya goda. Ada yang tidak mampu saya goda, kata iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang tidak bisa dijerumuskan oleh iblis itu ke neraka adalah ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba Allah yang ikhlas dalam hidup ini. Ikhlas beramal, ikhlas sholatnya, ikhlas puasanya, ikhlas sedekahnya, ikhlas ya melakukan kebaikan. Tidak ada tujuan lain dia datang ngaji kecuali ingin ridhonya Allah. Tidak ada tujuan lain datang ke masjid sholat berjamaah kecuali ingin ridhonya Allah. Tidak ada niat lain untuk membantu orang kecuali dia ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, luruskan niatnya. Itu yang tidak bisa digoda oleh iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi kalau ada saf yang masih lowong itu hendaknya dipenuhkan. Suruh makmumnya itu untuk memenuhkannya. Wal muadzinu yuakhirul iqamah anil azani biqadri isti'dadan nas lis-salati. Nah, ini lagi-lagi kita ingatkan muazin. Nah, muazin itu ya hendaklah menunggu iqamah setelah azan itu betul-betul dilihat berapa lama dia menunggu, biqadri isti'dadan nas, seukuran kesiapan makmum, kesiapan jamaah itu untuk mulai diajak sholat. Jangan dengan masih sholat sunnah baca kamat, dengan masih lek jeding masih. Jadi mari semakin banyak teman kita berjamaah ya, semakin baik, semakin baik ya. Jadi makanya ini fungsinya timer ini itu supaya makmum itu tidak ada yang merasa tidak ada yang merasa terzolimi ya, karena sudah pakai timer. Kalau dia mau sholat qobliyah cepetan datang, kalau dia hanya ingin berjamaah tidak qobliyah di sini dia bisa ukur dengan ini. Jangan lagi 1 menit takbir qobliyah adong mumbe wah bunyi. Nah, ini juga harus mengerti. Kalau makmum yang terlambat kira-kira tidak bisa selesai sholat qobliyahnya, ya selesaikan. Makanya di sini mungkin pelunggu sering lihat orang ya, dia sholat qobliyah kamat, dia rusak sholatnya. Jangan imam mau mulai takbir masih sholat sunat ya. Ini salah kaprah, palik bati modal telang. Yang kita tuju di sini sholat berjamaah. Sementara dia baru datang qobliyah tahiyatul masjid dulu. Orang sudah mulai berjamaah dia tahiyatul masjid, dia qobliyah. Masbuk sholat fardunya. Ini salah pengertian Bapak Ibu ya. Salah pengertian. Jadi timak mulai sholat qobliyah ini muazin iqamah rusak sholat itu langsung buat saf. Tidak menjadi lebih afdol dia selesaikan sholatnya itu. Atau di rakaat pertama mau ke rakaat kedua, udah sampai situ aja. Dihitung pahala seukuran dia sudah lakukan itu. Tidak menjadi lebih afdol dia bertahan di situ kemudian dia tertinggal takbiratul ula bersama imam. Jadi mahal ini, takbir pertama bersama imam ini mahal harganya Bapak Ibu. Mahal. Jangan kemudian kita sudah berada di sini tidak mendapatkannya takbir ula bersama imam. Ya. Ya sekali lagi kita sudah ya takmir masjid sudah sangat adil melihat jamaahnya, dia buatkan ke timer ini, tapi sayangnya jarang digunakan. Jarang digunakan. Ya, jadi mari coba kita disiplin
Ibu. Bila perlu ditambah nanti di luar ada satu juga. Ya. Jadi supaya ini ya. Ini kadang-kadang makmum yang berkuar-kuar, kamat. Padahal ya masih ada sekitar 5 menit lagi. Jadi ini fungsinya supaya kita menunggu jamaah yang belum datang, mungkin bisa mempercepat langkahnya ya dengan ukuran waktu yang sudah disepakati. Ini Bapak Ibu ya, jadi memang ada dasarnya kita menunggu jamaah itu. Ini hadis Rasulullah ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam naha an mudafa'atul akhbasain wa amara bi taqdimil asya talaban li faragil qalbi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang orang itu tergesa-gesa melakukan sesuatu. Ya, tergesa-gesa. Bahkan Nabi itu kalau Isya ini khusus Isya menyuruh apa? Bitaqdimil asya. Ya. Mendahulukan makan dulu. Ya. Jadi kalau makanan sudah tersedia, kemudian sudah ada waktu Isya, daripada nanti hati kita kesana kemari begitu Allahu Akbar le Kentucky bro le bale no lah apa. Jadi hal-hal semacam ini pun diakomodir Rasulullah. Ada sahabat yang alasannya makan pun diakomodir Rasulullah. Apalagi alasan-alasan yang lain, Bapak Ibu. Alasan perut saja Nabi itu sangat memperhatikan umatnya. Kalau sudah makanan tersedia, hidangan, tunggu dulu, makan dulu, supaya hatinya ini khusyuk nanti itu. Ya, jangan sampai Allahu Akbar. Imamnya baca tabarakalladzi biyadihi ngerumun itu lapah nih bercata enggak segede entan jari imam. Nah, itu sampai segitunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan apa umatnya ini Bapak Ibu ya. Nah ini. Oke, jadi yang berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga adab imam yang ketiga itu yarfa'ul imamu sautahu bitakbirati. Imam hendaknya mengangkat suaranya ketika takbir, baik takbiratul ihram maupun takbir intiqalat. Karena dua macam takbir kan, takbir yang rukun, takbir yang wajib itu hanya satu kali, yaitu takbiratul ihram namanya, wajib nih. Wajib bersuara Bapak Ibu ya. Nah, jadi namanya rukun qauli itu wajib disuarakan. Kalau dalam hati tidak sah. Li'ati tuan baca Fatihah tidak sah. Jadi harus bersuara. Itu namanya rukun qauli. Nah, rukun qauli salah satunya adalah takbiratul ihram. Ya. Nah, bagi imam baik takbiratul ihram maupun takbir intiqalat. Apa itu takbir intiqalat? Takbir perpindahan dari rukun satu ke rukun berikutnya. Itu namanya takbir intiqalat. Takbir perpindahan. Apa hukumnya? Sunnah. Ya, sunnah. Timak teduk, timak tendek baca. Takbir perpindahan ini sah salatnya. Tapi kalau takbiratul ihram tidak bersuara, tidak sah. Ya? Nah, itu bedanya. Takbir itu dua macam. Ada namanya takbiratul ihram, hukumnya wajib. Wajib. Berarti kalau tidak disuarakan tidak sah salatnya. Ada namanya takbir intiqalat, takbir perpindahan. Leman nganjang jok ruku, Allahu Akbar. Leman ruku jok iktidal, sami Allahu liman hamidah. Jadi perpindahan ini sunnah ya, anunya. Bacaannya itu ya, Allahu Akbar. Ini takbir intiqalat. Nah, takbir perpindahan leman nganjang jok sujud, mensujud jok duduk antara sujud, Allahu Akbar. Leman duduk antara ke sujud lagi, Allahu Akbar. Ini namanya takbir intiqalat. Apa hukumnya? Sunnah.
Ya. Nah, bagi imam itu hendaknya menyuarakannya dengan suara yang besar sehingga semua jamaahnya mendengarkan, tahu imamnya sedang di mana. Nah, itu fungsinya. Lagu makin kan itu perlu susah wahara ini speaker. Makanya ini luar biasa Bapak Ibu. Ya. Ini kedik-kedik bid'ah, speaker bid'ah nih. Jadi ini malah udah jadi kebutuhan sekarang. Karena masih kita besar, tidak mungkin mengandalkan suara imam yang pas-pasan, harus dibantu dengan pengeras suara, ya, pengeras suara. Niki Bapak Ibu, ya. Nah, jadi apa tujuannya? Supaya semua jamaah itu mendengarkan perpindahan imamnya. Ya, jadi sekali lagi yang ketiga, adab sebagai imam itu adalah yarfa'ul imamu sautahu. Hendaklah imam itu mengangkat suaranya bit takbirati ketika membaca takbir, baik takbiratul ihram maupun takbir intiqalat. Itu dibesarkan suaranya. Wala yarfa'ul ma'mumu sautahu illa biqadri ma yasma'u. Sebaliknya kalau makmum tidak boleh besar-besar suaranya kecuali seukuran yang dia dengar sendiri. Jangan sampai mengganggu teman sebelah. Ya. Nah, jadi seukuran telinga kita sendiri mendengarnya. Oke. Nah, Allahu Akbar. Itu kan sekedar jangan pada marah imam boleh suara barang mbe jadi sorry imam mbe suara anu ni makmum. Jadi kalau makmum sekedar mendengar dirinya, ya, bacaan-bacaan itu. Ya, kenana wala yarfa'ul makmum, jangan makmum itu mengangkat suaranya illa biqadri ma yasma'u, kecuali seukuran yang mampu dia dengar sendiri. Yusmi'u, ya bacanya bidommil ya, dengan mendomahkan ya-nya, yusmi'u, seukuran yang dapat didengarnya. Wa kasril mim, ya, baris bawah mimnya yusmi'u, ya, seukuran yang mampu didengar oleh makmum itu sendiri. Ya. Wa yanwil imamu al imamah liyanalul fadli. Nah, ini penting ini. Imam itu hendaklah berniat sebagai imam. Hendaklah berniat sebagai imam. Supaya apa? Liyanalul fadli, supaya mendapatkan fadil, supaya mendapatkan fadilah, supaya mendapatkan fadilah berjamaah. Berarti imam itu tidak wajib berniat sebagai imam. Cuman dia sebagai sunnah yang melipat gandakan pahalanya. Sebaliknya, kalau makmum tidak berniat sebagai makmum, tidak sah sholat berjamaahnya. Tidak sah. Jadi makmum itu wajib berniat sebagai makmum. Imam tidak wajib. Tapi kalau dia tidak berniat sebagai imam, sholatnya dihitung sholat sendirian, tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Nah, ini kan perlu kita tahu Bapak Ibu, ya. Besok lusa daida dengan jengkan sembahyang, mesti dia datang, ya, timaan dia rubah niatnya sebagai imam, tetap sah sembahyang dia dari makmum, asalkan sida lek mudi niki berniat dari makmum. Jadi imam tidak wajib berniat sebagai imam, tetapi kalau dia tidak berniat sebagai imam, tidak mendapatkan fadilah berjamaah, dihitung sholat seperti sholat sendiri. Tapi kalau makmum tidak sah sholatnya kalau tidak berniat sebagai makmum. Wajib kalau makmum. Ya. Malah kalau dia hanya mengikuti gerakan tanpa dia berniat mufaraqah, ya, batal sholatnya, itu rusak sholatnya. Itu bau nurut dengan, sementara kita tidak berniat. Misal sembahyang zuhur atau apa, turut gerakan dengan ini lagu niat dari makmumnya, ya, tidak sah sholatnya. Ya. Nah, jadi tidak bisa kita menghubungkan sholat kita dengan sholatnya imam kalau kita tidak berniat sebagai makmum. Jelas nih? Ya, jadi kalau imam itu
berniat sebagai imam supaya mendapatkan fadilah. Okay? Jadi tidak wajib berniatnya. Angka menarak dengan sembahyang apa-apa, sembahyang fardu sunnah. Sida datang misal zuhur niki nggih. Arak dengan atau tiang misal sembahyang ba'diyah zuhur. Sida ndik demam sembahyang zuhur. Datang sida terlambat kan dengan huli baru datang. Allahu Akbar. Tiang salat sunnah. Sida datang sembahyang fardu berjamaah di mudin tiang. Sah sembahyang? Sah. Selama sholat yang dikerjakan imam dan makmum itu sama pergerakannya, tidak mesti sama sholatnya. Jelas lagi? Lamun beda pergerakan dan sah. Misal sembahyang gerhana, mesti dia datang zuhur, kan beda pergerakannya sholat gerhana sama sholat zuhur. Jadi selama tidak beda pergerakannya, maka sah. Jelas lagi? Timaan jeung sembahyang sunat. Imam niki dengan niki mesti dia datang terlambat milih mau padilah berjamaah domeh atau berjamaah apa sembahyangnya sembahyang sunat dan sembahyang fardu, apalagi sembahyang fardu ya, tetap si sah sembahyang de jari makmum diberikan padilah berjamaah. Tapi syaratnya pada gerakan sembahyang niki, pada rukukna, pada nganjangna deh. Lagu lamun beda, marak misal sembahyang gerhana, kan gerhana niki 2 kali tenganjang, 2 kali teruku, 2 kali membaca surah, ya, 2 kali membaca Al-Fatihah dalam 1 rakaat. Maka beda. Kalau dia beda gerakannya, tidak bisa kita berjamaah di situ. Tapi kalau masalah imam kita ini sedang sholat sunnah, kita sholat fardu, tidak masalah, no problem. Ya, kita sebagai makmum wajib berniat sebagai makmum, baru dia dihitung sebagai sholat berjamaah. Allahu alam. Ya, lagi sedikit Bapak Ibu ya. Jadi makmum tidak perlu mengangkat suaranya kecuali sekedar dia dapat dia dengar sendiri. Kemudian imam itu hendaklah berniat sebagai imam supaya mendapatkan fadilah berjamaah. Ya. Sudah kita bahas apa itu bedanya adil dengan fadil, ya. Kalau adil itu 1 dibalas 1, tapi kalau fadil itu 1 dibalas 1000, ya kan? Bayang berjamaah itu 27 kan? Bisa ba'in wa isrin darajatan. Salat berjamaah itu 1 salat berjamaah pahalanya itu 27 derajat. Ini namanya fadilah, ya. Nah, supaya imam mendapatkan fadilah berjamaah, hendaklah ia berniat sebagai imam. Jadi kalau makmum wajib. Lagi sedikit Bapak Ibu. Fa idza lam yanwil imamu sahhat salatahu. Kalau imam tidak berniat sebagai imam, sahhat salatahu, sah salatnya. Tetapi mumparidan, dihitung salat sendirian. Jadi imam itu sebaiknya berniat sebagai imam. Ya. Jelas lagi? Ini imam Bapak Ibu ya. Pelunggu kan imam nanti di rumah, ya imam di mana, di kantor gitu ya. Jadi kita tahu yang begini-begini. Jangan sampai nanti dengan sembahyang sunat nih maka sida berjamaah dan mudina. Itu makanya yang sering katakan membenarkan dengan ilmu, menyalahkan dengan ilmu. Yang buat ngaji niki nyalaang dengan ilmu, ngenaang dengan juga dengan ilmu. Ya jadi walaupun imam tidak berniat sebagai imam, sahhat salatuhu, tetap sah salatnya, tapi dihitung salat sendirian. Salatul qaumul mu'min idza nawau iqtida'a bihi. Adapun orang yang salat di belakangnya itu walaupun imam tidak berniat sebagai imam, sah salatnya, ya. Tetapi syaratnya idza nawal iqtida'a bihi, ketika makmum itu berniat sebagai makmum, mengikuti imam itu, ya. Ai bidzalikal imam wa nalu fadlul qudwah, dan dia mendapatkan fadilah berjamaah. Ya. Fa in tarakal ma'mum hadhihi niyyah aw syakka fiha wa tabi'ahu fi fi'lin aw salamin ba'da intidhari katsirin al-mutaba'ah
batalat salatahu. Kalau makmum, kali ini kan gini, kalau makmum tidak berniat sebagai makmum, sementara dia ikuti gerakan orang di depannya, ruku milun ruku, itidal milun itidal, terus sampai salam milun turun lagu, ndik berniat sebagai makmum, batalat salatuhu, batal salatnya, wajib diulang. Ini makmum harus tahu. Ini tidak boleh sekedar ngikut, tetapi tidak berniat sebagai makmum. Kalau makmum, nah iya engkau terjuluk nih, nah, ada yang masih ya balu syarat dengan jari imam, adab dengan jari imam, dan nanti makmum itu lebih banyak, lebih banyak. Ya. Lebih sedikit. Nah, kalau makmum itu lebih sedikit dia adabnya. Imam ini dituntut lebih banyak karena dia itu sebagai dominun, kata Nabi. Imam itu dominun, imam itu menjamin sholat orang di belakangnya. Makanya sebagai penjamin ini harus mantap bacaannya, paham rukun sholat, paham sunnah sholat, gitu ya. Jadi kita hanya ingin dipanggil Pak Imam saja. Tapi kita ini berat sesungguhnya, imam itu Bapak Ibu, berat. Makanya kalau masjid yang sudah maju itu ada sertifikasi imam. Ya disertifikasi dia layak tidak layaknya. Nah, lagi-lagi kita ini kan terus belajar Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ya, perubahan kita sangat banyak ya, banyak baik dari sisi bacaan, alhamdulillah ya. Demikian Bapak Ibu ya, kajian kita setelah iya. Mulai ya adopsi pertama, Iya. karena imam itu pendekkan bacaan. Nah, le Masjid As-Siddiqi niki aras sepo imam khususnya jelo Jumat subuh giran kedua ayat belo niki. Ini termasuk belo untuk kita, tapi zaman-zaman dulu ya sekedik nam. Kita umat-umat sekarang ini ya ayat 30 ayat itu ya, termasuk belo itu parah. Nah, karena kita belum punya kesepakatan untuk melakukan ayat panjang itu, jadi imam itu kadang-kadang antara au dan de itu gitu jadinya. Nah, kesepakatan itu bagaimana caranya kita, karena jangan-jangan nanti imam dikatakan egois itu. Nah, bagaimana nih anehnya? Nah, jadi itulah pentingnya kita buka kitab ngaji Bapak Ibu supaya kita dapat fadilah nggih. Jadi khusus di subuh Jumat itu Nabi menganjurkan kita baca dua surah pilihan ini, yaitu Alif Lam Mim As-Sajdah sama Hal Ata 'alal Insana, Hal Ata 'alal Insani Hinum minad Dahri, surah Ad-Dahr atau Al-Insan. Nah, jadi kalaupun kita umpamanya tidak bisa setiap Jumat melakukan itu, paling tidak kita pernah melakukan. Tapi kita alhamdulillah sudah, insya Allah sudah berhasil mentarbiyah masyarakat kita. Dulu di awal-awal, maka seluruh rakaat sembahyang subuh dengan ini, karena dia belum tak paham sujud tilawah itu kan. Maka ini Tanira sampai, jelaskan. Akhirnya sekarang kan sudah familiar dia. Bahwa sujud tilawah Jumat itu sudah familiar di masyarakat. Ini luar biasa tarbiyah pendidikan yang kita berikan kepada masyarakat. Jadi mari, kalaupun tiap malam kita tidak bisa surah-surah panjang, paling tidak setiap subuh Jumat mari. Ini kan ada takmir ya, ada Pak Kaling, ada tokoh kita. Kalau tokoh-tokohnya sudah mengiyakan, insya Allah itu sepakatan kita. Ya, dan sambil jalan kita mendidik masyarakat kita bahwa karena kita ingin pahala yang istimewa, mari kita belajar melakukan halal yang istimewa pula pelan-pelan. Kalaupun kita belum bisa penuh 30 ayatnya, kan dicopot-copot dari walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usahum, supaya cepat dapat sujud tilawahnya. Walaupun kan belum sempurna kita mengamalkan yang sesungguhnya adalah 30 ayat Bapak Ibu. Ya, Alif Lam Mim, dan itu tartil. Ya, lagi-lagi
mentarbiyah atau mendidik masyarakat kita ini tidak bisa simsalabim dengan cepat kan, pelan-pelan, nah, pelan-pelan. Itu jawaban tiang Bapak. Ya, jadi ya, mari dengan adanya pengajian semacam ini jangan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak kita amalkan. Jadi mari kita amalkan. Nah, salah satunya adalah setiap pagi Jumat, subuh Jumat, kita sangat dianjurkan untuk membaca di rakaat pertama Alif Lam Mim As-Sajadah, rakaat kedua Al-Insan, ya. Nah, ini yang menjadi alasan kita mengapa kita melakukan hal ini. Salah satunya alasan kita supaya tarbiyah lil ummah, mentarbiyah atau mendidik masyarakat kita, memperkenalkan bahwa di antara anjuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi Jumat itu, subuh Jumat, Nabi membaca Alif Lam Mim As-Sajadah dan Hal Ata Alal Insan. Demikian ya Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan dengan kita sering mengulang, sering belajar untuk mengamalkan apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, kiranya nanti di hari kiamat kita diakui sebagai umatnya yang setia, ya, terus belajar mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatana fa'tina su'lana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirin nabi wa bisiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.